Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Karena kasih-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Yesus. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan
dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. God of Wonders, di dalam nama Yesus, Dia adalah Allah yang ajaib. El Pele, Dialah Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Hal-hal yang mustahil bagi dunia, bagi manusia, itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sanggup melakukan semuanya. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Bahkan tahun ini, Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Nah, untuk itu kita lihat data dan faktanya. Mari saya ajak saudara membuka di dalam Yosua pasal yang ke-10. Mari kita baca ayat yang ke-11. Yang berbunyi demikian. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Nah, sampai sini dulu. Saya ingin menunjukkan bahwa dikatakan ada batu-batu besar itu dicurahkan dari langit. Dalam hal ini berarti ini hujan batu besar. Ya, kalau hujan air dari langit turun, ini hujan batu besar. Dan ini dikatakan jelas hasil karya Tuhan. Nah,
Jadi kita lihat betul-betul dia adalah God of Wonders. Apa yang mustahil itu bisa terjadi. Batu besar itu bisa menjadi seperti hujan menjatuhi musuh-musuh umat Allah. Nah, untuk melihat ceritanya, konteksnya ini, ayo kita mundur ke ayat yang ketiga. Ya. Dari pasal ini sebetulnya mulai ayat 1, tapi kita langsung saja ayat yang ketiga, supaya kita bisa mengetahui apa konteks ceritanya ini. Dikatakan demikian, sebab itu Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakhis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima raja orang Amor itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakhis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Nah, sampai sini dulu. Ya. Ini ceritanya ini sebetulnya cukup panjang. Tapi apa yang sudah kita baca tadi menceritakan bahwa ada 5 raja. Berarti 5 pasukan. Yaitu ada raja, itu orang-orang Amori semua. Yang tinggal di tanah Kanaan. Ingat pada saat itu Yosua kan baru saja masuk menaklukkan Kanaan. Dan belum semuanya itu betul-betul dibersihkan dari musuh-musuh. Masih ada, misalnya Raja Yerusalem. Duh, kok Raja Yerusalem? Apakah Yerusalem pada saat itu bukan merupakan ibu kota? Belum. Yerusalem ini baru dibangun pada zamannya Daud. Dan itu sekian tahun kemudian, yaitu ketika Daud menguasai seluruh Israel. Nah, pada zaman Daud inilah tidak ada lagi, bisa dikatakan tidak ada lagi negara-negara atau raja-raja lain yang ada di situ. Sudah betul-betul dikuasai, ditaklukkan semuanya oleh Daud. Dan seluruh tanah itu, negeri itu bahkan disatukan di dalam kerajaan yang diperintah oleh Daud ini. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan Raja Yerusalem, itu sebetulnya juga nama Yerusalem pada masa ini. Jadi pada saat itu namanya sebetulnya itu dulu daerahnya orang Yebus sebelum ditaklukkan oleh Daud. Jadi baru pada zaman Daud ini Yerusalem ini direbut, ya. Tapi bukan Yerusalem namanya, itu daerah orang Yebus. Ya mungkin nanti lain saat kita akan pelajari ini. Nah, jadi di situ menunjukkan Raja Yerusalem adalah ya wilayah yang sekarang disebut Yerusalem itu. Dan kemudian ada Raja Hebron. Nah, itu juga wilayah yang sekarang dikenal Hebron. Ada Raja Yarmut, Raja Lakhis, Raja Eglon, ya di wilayah sekitar itu. Jadi ada 5 raja yang berkumpul untuk menyerbu daerah Gibeon. Gibeon ini sebetulnya juga tidak jauh dari Yerusalem, sekitar 9-10 kilometeran ya, ke arah barat laut ya, dari Yerusalem. Nah, kenapa Gibeon ini? Sebetulnya Gibeon ini bukan
daerahnya Yosua sebetulnya. Tetapi kalau kita baca dalam pasal 10, itu diceritakan di sana bahwa orang-orang Gibeon ini, mereka mendengar kehebatan Yosua karena perbuatan Allah yang ajaib itu, mereka menjadi takut. Daripada mereka dilumat oleh Yosua, lebih baik mereka ini berikhtiar damai dengan Yosua. Nah, tapi bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Mereka berpura-pura supaya Yosua bisa jatuh belas kasihan. Jadi singkatnya nanti saudara bisa baca dalam pasal 10, bagaimana orang Gibeon ini pura-pura tidak berdaya dan sebagainya, datang dari negeri yang jauh, padahal dari situ aja. Dan akhirnya Yosua jatuh hati kepada mereka dan berjanji melindungi mereka. Sebaliknya mereka bekerja pada orang Israel. Ya. Nah, ketika 5 raja ini tahu, menurut anggapan mereka, Gibeon ini bersekongkol dengan Yosua, dengan Israel. Tetapi sebetulnya bukan demikian halnya. Gibeon ini malah dijadikan pekerja untuk membantu orang Israel, yaitu untuk menimba air, membelah kayu, dan sebagainya. Ya. Nah, suatu ketika 5 raja ini kemudian bersepakat untuk menyerbu Gibeon karena dianggap Gibeon ini kok sudah berkawan dengan Yosua. Nah, kemudian itulah tadi ceritanya. Mereka dikatakan dalam ayat 3, 4 tadi, 5, mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Nah, sekarang kita balik pasal 11 ayat 6. Apa yang terjadi? Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang pada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini, datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Nah, jadi orang Gibeon tadi yang sudah mengikat perjanjian dengan Yosua, dan sebagai kompensasinya mereka itu bekerja membantu orang-orang Israel, itu minta tolong kepada Yosua karena mereka dikepung dan diserbu oleh 5 raja ini tadi. Nah, sekarang kita lihat ayat 7 ya. Dikatakan lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan pada Yosua, janganlah takut pada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Nah, jadi Yosua turun tangan, membantu orang Gibeon ini berperang melawan 5 raja ini tadi. Dan Tuhan berkenan. Dan bahkan Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Yosua. Yosua tidak usah takut. Kemenangan pasti terjadi. Oke, sampai di sini. Sudah jelas sekarang bahwa Yosua akan bertindak, berperang artinya. Dan Tuhan menjanjikan kemenangan. Tapi apa dan bagaimana? Saya yakin Yosua juga tidak tahu. Pokoknya taunya pasti menang. Ya, dengan tentunya menyerang, berperang. Ya. Nah, itulah sebabnya dalam ayat 9 dikatakan begini. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba
setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Nah, ya menang ya pasti melalui serangan. Tetapi apa yang terjadi? Coba kita baca ayat 10 sekarang. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Nah, tadi ayat 11 yang sudah kita baca. Jadi dalam peperangan itu kemenangan itu sudah pasti, dan Yosua menyerang tiba-tiba, dan betul ternyata mereka mundur dan mulai merasakan terpukul kalah dan mereka melarikan diri. Tapi Yosua tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan ayat 11 tadi, sedang mereka melarikan diri depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Nah, sampai di sini pembacaan kita ya. Jadi di sini kita lihat pertama-tama dia adalah God of Wonders. Dan yang kedua, God of Wonders bertindak menepati janjinya. Dua hal ini yang bisa kita lihat dari Allah yang ajaib itu, yang kita kenal dalam nama Yesus. Dia bukan Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga bukan Allah yang mengingkari janjinya. Dia adalah Allah yang menepati janjinya, Allah yang berkarya, Allah yang bertindak. Dan dikatakan di situ kemenangan terjadi. Nah, saudara sekalian, kemenangan ini terjadi karena betul-betul keajaiban. Bayangkan 5 raja. Dan mereka, perhitungan mereka dengan 5 atau aliansi ini, tentunya mereka pasti akan tidak bisa dikalahkan. Sekalipun oleh Yosua. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di balik Yosua ini ada Allah, God of Wonders. Memang God of Wonders ini tidak tampak atau tampil di depan. Dia berkenan menyertai Yosua untuk memberikan kemenangan. Nah, saudara sekalian, di sini kita lihat ketika God of Wonders turun tangan, tidak ada yang bisa menghentikan dia. Saat ini mungkin musuh kita, iblis berusaha menggunakan berbagai macam cara, masalah, kesulitan dan sebagainya, untuk membuat kita seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan berjanji memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, memberikan kemenangan kepada kita. Dan dia adalah God of Wonders. Yesus terlalu sanggup untuk menyatakan kuasanya yang ajaib. Coba saudara lihat, Tuhan tidak tinggal diam. Yosua berperang sudah bagus betulnya, dengan persenjataan, dengan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang bertempur dengan luar biasa. Ini sudah istimewa. Tapi Tuhan bertindak dengan hujan batu ini tadi. Ya, ini cuma dicatat hujan batu besar saja. Dari mana, bagaimana, tidak dijelaskan di sini. Yang dijelaskan hanya hujan batu. Mungkin ada ahli ilmu alam yang coba menelusuri ini dengan mengatakan, itu gejala fenomena alam. Itu mungkin suatu goncangan gempa bumi dari gunung, batu menggelinding dan seterusnya. Tidak ada dicatat di sini.
Memang ini fenomena alam, tapi dikatakan Tuhan yang bertindak. Karena dia adalah God of Wonders. Jadi, saudara sekalian, yang kelihatan fenomena alam. Tetapi di balik itu ada God of Wonders. Itulah sebabnya. Pagi hari ini, mari kita teguhkan iman kita. Jangan pernah goyah, jangan pernah khawatir. Apapun yang kita hadapi, kemenangan itu pasti. Tuhan tidak pernah memberikan kekalahan kepada kita. Ya. Dia adalah God of Wonders. Puji nama Tuhan. Sakit, penyakit, kesulitan dan sebagainya, Yesus sanggup menyatakan mujizatnya. Apa yang dunia katakan mustahil, tidak mustahil bagi Allah. Kalau dalam perjanjian lama, hal-hal kritikal atau kritis ini yang terjadi adalah penyerbuan dan peperangan secara fisik. Mungkin saat ini bukan peperangan secara fisik, tapi perjuangan secara jasmani dalam kehidupan kita. Mungkin perjuangan dengan sakit penyakit, mungkin kanker lah, mungkin dengan organ-organ tubuh yang tidak berfungsi baik. Tapi Allah itu adalah God of Wonders. Yesus terlalu sanggup untuk memberikan kepada kita kemenangan, kesembuhan, kesehatan, pemulihan. Karena dia pencipta segalanya. Sudah lihat, siapa yang menciptakan ginjal manusia? Allah. Ginjal tidak muncul begitu saja. Ketika ada statement mengatakan, aduh, ginjalnya sudah tidak berfungsi baik. Masih ada God of Wonders. God of Wonders itu adalah pencipta. Kita bisa datang kepada dia, Yesus. Dia akan memberikan ginjal baru, liver baru, jantung baru, dan organ-organ tubuh yang baru. Tulang, saraf, mata, dan sebagainya. Percayalah, Yesus sanggup. Dia God of Wonders. Oleh karena itu, saudara sekalian, puji nama Tuhan. Sebagaimana Yosua berkemenangan, demikian juga kita pasti berkemenangan dalam nama Yesus. Sebab dia Allah yang ajaib. Terima kasih. Terima kasih Yesus, you are God of Wonders. El Pele. El-Ose Pele. Engkau Allah yang melakukan keajaiban. Silahkan engkau berkarya Tuhan. Engkau melihat saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi perjuangan, baik sakit, penyakit, kesulitan apapun. Kalau ribuan tahun yang lalu engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu, memberikan kemenangan kepada Yosua. Demikian juga saat ini, engkau sanggup memberikan kemenangan kepada kami semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus. You are really God of Wonders. Engkau adalah Allah yang ajaib. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Dan kuasa darah Yesus melindungi kami semua. Dan tidak ada virus apapun termasuk corona sekalipun yang bisa menyentuh kami. Kami sehat dalam nama Yesus. Berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.